Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat datang di F-Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi yang ada di Zoom, selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini. Kita boleh salam kanan kiri kita katakan mari kita bersuka cita pada hari ini. Yang di Zoom juga boleh saling chat, kita bersuka cita pada hari ini. Amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, Tuhan terima kasih Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau yang sucikan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami pada hari ini bisa harum di hadapan Engkau Tuhan. Jemaat yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan amin. Sebab Yesus Kristus lahir pada bulan ini. Dan mari kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati. Mari kita katakan, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus
Yesus Tuhan kami. Oh Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yesus itu firman Allah, mari katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, oh Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, oh Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, oh Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oh Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Kita katakan, menyanyi glory, say glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Mari saudara kita katakan, glory bagi Raja segala raja. Say glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya mau dengar, mari kita serukan. Mari serukan, say serukan, say bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita katakan, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Katakan kita angkat kedua tangan kita, oh glory bagi Sang Raja pada pagi hari ini. Say glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita katakan, kita mau serukan Yesus Kristus. Serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Sekali lagi. Mari serukan, hey, serukan, hey. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita merayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali kita katakan, mari merayakan. Rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Begitu capek memuji Tuhan tapi hati bergembira saudara. Amin. Mereka tetap mau diam dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau Yesus telah hadir di dunia ini. Kami mengucap syukur bahwa Raja segala raja telah turun di dunia ini untuk kita semua. Mari saudara pagi hari ini kita benar-benar merasakan dengan iman kita bahwa Raja segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah lahir untuk kita semua. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kan kami menikmati kasih-Mu hingga saat ini Tuhan Yesus. Secara khusus jemaat-Mu atau keluarga besar yang ada di Every Nation Kelapa Gading, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami hampir sampai di ujung tahun 2023, Engkau menyertai kami. Berkat-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kami Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menutup tahun ini dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Kau janjikan kepada kami. Apapun juga yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami percaya bersama Engkau kami dapat menghadapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji memuliakan nama-Mu tempat ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu tempat ini. Kami rindu Engkau hadir, Engkau datang dan memberkati setiap kami yang ada. Untuk kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat-Mu. Untuk kami pulang dari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami bisa melayani Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan nama saya Christian Andi, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Selamat pagi, selamat datang di ibadah pada hari ini di Every Nation Kelapa Gading. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Saya lihat banyak yang baru hadir, kami mengucapkan selamat datang. Kami bersukacita sekali bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung, jangan selamat beribadah juga kepada yang ikut melalui Zoom. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada pergumulan, ada doa, ada pergumulan yang perlu didoakan secara khusus oleh pengembalaan di Every Nation Kelapa Gading, ada formulir setiap bangku Bapak Ibu bisa isi dan masukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Nanti tim pastoral akan mendoakan secara khusus pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke persembahan. Sebagai ayat persembahan kita pada pagi hari ini yaitu Matius pasal yang kelima ayat yang 23 sampai 24. Saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Memang jadi orang Kristen nggak gampang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mempersembahkan aja kita ada syaratnya, nggak seperti saudara-saudara kita di luar sana yang kita nggak tahu muasal dari berkat itu dari mana, asal mempersembahkan semua berkat yang ada di rumah itu menjadi baik. Tetapi kita di sini diajar oleh Tuhan, mau memberikan persembahan kita harus berdamai dulu dengan saudara kita, baru persembahan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik pada pagi siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa cara tunai ke depan, ada kotak persembahan. Kalau cara transfer juga bisa, di setiap bangku ada nomor rekening di situ. Yang pertama rekening persembahan dan persepuluhan. Yang kedua ada persembahan untuk gedung ibadah kita. Dan juga bisa melalui QRIS di situ, Bapak Ibu bisa capture untuk memberikan persembahan melalui QRIS. Mari kita memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk persembahan yang Engkau layakkan ini Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, yang merupakan berkat yang Kau telah berikan kepada kami, merupakan persembahan yang kudus di hadapan-Mu, sehingga Engkau melayakkan persembahan kami ini untuk Kau pakai untuk perkembangan kerajaan-Mu, khususnya di Every Nation Kelapa Gading, dan juga untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap kami tempat ini, untuk kami layak memberikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ada satu pengumuman pada hari ini, yaitu tanggal 24 minggu depan, kita tidak ada ibadah di sini. Ibadah pagi kita tidak ada di sini. Kita bersama-sama dengan Every Nation Kuningan, kita merayakan Natal bersama di gedung Granadi di Jalan Kuningan, Jalan Rasuna Said, depannya Kementerian Kesehatan situ posisinya. Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama nanti di sana untuk beribadah pada jam 5 sore. Kita akan merayakan Natal bersama di sana. Baik, itu pengumumannya, dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama. Silakan. Amin. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya lihat ada wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Selamat Natal pada saudara semua. Untuk yang teens bisa ikut heritage, silakan usia teens. Sekali lagi selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara semua, dan we would love to welcome our brother, sister, our family from KL. Would you like to stand up? Yeah, stand up please. Yeah. Jeff and Mary, welcome to Jakarta. Ya, dari Every Nation Damansara KL, ya, Kuala Lumpur. Welcome. Ya, juga ada family-nya. Selamat datang. Dan siapa lagi dari Bekasi? Oh enggak. Oke. Baik, kita sudah merayakan Natal Sabtu yang lalu. Saudara diberkati dengan perayaan Natal Sabtu yang lalu, amin. Yes, luar biasa kita merayakan Natal ya. Ya, baik, kita masih ada di seri Unwrapping the Presents, kado yang ketiga kita buka sekarang. Apa tulisannya di atas? Son of Man. Ya, kita ada di dalam minggu ketiga, dan minggu depan adalah minggu yang terakhir ya, tanggal 24. Ingat, tidak ada ibadah pagi di sini. Ya, kita semua akan bergabung ke gedung Granadi jam 5 sore. Jam 5 sore adalah fellowship, ada snack, makan-makan ringan, lalu ibadahnya jam 6. Ya, jam 6. Dan tanggal 31 kembali lagi ibadah di sini, saudara. Jangan ke Granadi lagi nanti tanggal 31 ya. Kembali ibadah di sini seperti biasa jam 10 ya. Baik, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, saudara bersemangat mendengar firman Tuhan. Kita beri aplaus dulu tim pujian penyembahan luar biasa hari ini. Ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita ada di minggu ketiga, The Son of Man. Saya beri judul From a Skeptic to a Believer. Ya, dari seorang yang curiga, ragu-ragu menjadi seorang yang percaya. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca Yohanes pertama dari ayat 43 sampai 51. Saya sudah sediakan di depan, kita bisa ikuti dari depan. Dari ayat 43. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati,
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami serahkan waktu ini untuk kami mendengar sabdamu, isi hatimu. Berbicaralah kepada kami, biar firman ini mengubahkan hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita, for those of you speaking English, I hope there's a translator. Cynthia, is no translator for today. So sorry Miss L, and just so no translator for today, sorry. So I was preaching in English. No. So sorry, I will try to speak both language, so you can understand. Baik, from a skeptic to a believer. Nah, saudara, suatu hari saya di Cape Town, waktu kami satu grup, saya dengan Pastor Joe dan Bu Lilis, kami di dalam satu tour, kami mampir di satu spot wisata, satu tempat itu namanya township. Jadi township ini adalah suatu kumpulan atau perkampungan gitu, perkampungan orang Afrika. Perkampungan ini yang berarti memang orang-orang orang-orang yang di bawah marginal gitu. Jadi benar-benar perkampungan, masuknya tuh gangnya gang senggol gitu, senggol gitu kan kalau lewat gitu. Jadi ini kampungnya Afrika, lebih jelek dari kampung mana, kampung Melayu atau kampung mana gitu ya. Itu masih bagus kan, ada angkot kan kampung Melayu kan. Ini kampung, betul-betul kampung, rumahnya dempet-dempet gitu ya, dari triplek begitu, dari batu, dan masuk ke situ. Ini orangnya, bayangkan saudara, ini orang-orang Afrika yang tinggi besar, yang ngeri-ngeri ngelihatnya gitu ya. Jadi kami masuk ke situ, saya juga bingung kenapa kita ke sini wisatanya gitu ya. Ini wisata ke kampung gitu, wisata ke beach ke gunung gitu ya. Ini wisata ke kampung gitu. Ternyata ada guide-nya, ada tour guide-nya yang membawa kita keliling ke dalam kampungnya. Itu dijelasin, inilah kampung orang-orang Afrika pendatang rupanya ya, dari berbagai negara di Afrika ke situ, dan dilindungi dan dijaga oleh pemerintah di situ, dan memang cari mata penghasilannya dari situ, dari wisatawan yang datang diajak tur keliling ke situ. Nah, jadi sepanjang kami berjalan dengan di sini di hati deg gitu kan, kalau ada apa-apa nih kita ngeri juga gitu kan. Nah, jadi sepanjang kita berjalan, saya perhatikan ada satu orang di belakang kita, pria tinggi besar, brewokan, bajunya kayak gaya-gaya film-film gangster gitu di Hollywood gitu ya, gaya-gayanya. Dia di belakang kita. Ya, kalau orang Afrika kan jalannya agak melayang-melayang begini kan, saudara kan, bener nggak? Ya, agak melayang-melayang gini. Jadi kita sambil jalan, sambil itu tour guide-nya jelasin, saya juga udah nggak konsentrasi dia ngomong apa gitu, karena saya kok pikirannya di belakang kita ini siapa ini ngebuntutin kita melulu gitu kan, ngebuntutin gitu. Jadi saya skeptis saudara sama dia gitu. Saya agak curiga, ini orang mau ngapain kita ini. Terus selain itu kan juga anak-anak kecil, anak-anak kecil ini menyapa kita pakai bahasa Korea, apa ya bahasa Koreanya? Hamsamida, anyong, atau apa lagi? Pakai bahasa Jepang segala macam. Oh enggak, kita orang Indonesia, kita bilang. Mungkin muka kita kayak muka Jepang kali, atau
artis Korea gitu kan. Jadi banyak kan orang ini mengganggu kita sepanjang perjalanan. Nah sampai di satu rumah, kita lihat inilah rumah orang Afrika tuh begini. Jadi ternyata si orang yang menyeramkan ini tadi baru ngomong ke kita, oh saya I'm standing behind you to back up you and to protect you. Dia bilang, oh ternyata dia di belakang untuk jagain kita gitu kan. Dan kita di belakang, kalau ada apa-apa dia akan orang semua satu kampung takut sama dia gitu. Jadi ternyata kita jalan sama preman kampung itu gitu. Kita jalan sama kepala gangsternya. Jadi kita lewat satu tempat, mereka lagi mabuk-mabukan, lagi pesta bir, pesta whisky. Kita jalan, ada orang yang mabuk-mabuk gitu deketin kita, si yang di belakang bodyguard kita jalan gitu, dia takut semua orang gitu kan. Wah, kita ada four rider di belakang kita yang jagain kita gitu kan. Jadi kita tenang. Nah saudara, pernahkah saudara mengalami satu sikap skeptik kepada orang lain? Ya. Curiga kepada orang lain, ya takut diperdayakan atau ditipu atau dipermainkan sama orang lain. Nah cerita skeptik ini ada di Alkitab, namanya Nathanael, ya dipanggilnya Nail, oh enggak, Nail sini, ya namanya Nathanael. By the way saudara, Nathanael ini hanya dicatat di kitab Yohanes, ya. Di kitab lain dicatat namanya, diperkirakan ini orang yang sama. Di kitab lain disebutnya Bartolomeus. Ya, Bartolomeus. Oh, gitu. Pura-pura ini dong. Oh, gitu. Oke ya. Biar saya semangat gitu loh khotbahnya. Oke deh. Oh, itu gitu kan. Jadi Nathanael ini adalah Bartolomeus, ya. Nah, cerita Nathanael ini ya, jadi suatu ketika ini backgroundnya. Yesus ini kan sedang berjalan ke Galilea. Jesus walk to Galilee. Ya inilah peta Galilea. Oke, kita pelajaran sejarah ya adik-adik semua pada hari ini. Ya, ini kita Galilea. Yesus berjalan ke Galilea. Nah, jadi Nathanael, Andreas, Simon, dan Filipus ini mereka kampungnya di sini di Betsaida. Kampung mereka di Betsaida. Yesus lahir dari Nazaret. Ya ini Nazaret. Jadi Yesus jalan di sini ketemu dengan mereka dari Betsaida ini. Inilah kira-kira lokasi ya di Danau Galilea. Nathanael ketika diberitahu oleh Filipus, Nail, sorry ya saya panggilnya Nail aja ya biar gampang. Ya, Nathanael. Ya Filipus mengatakan, saya sudah ketemu Mesias yang dijanjikan itu. Ya di kitab Taurat, hukum Musa, kitab Musa disampaikan mengenai Mesias. Saya ketemu sama Mesias itu dari Nazaret. Nah tadi Nazaret sini ya, dari sini. Nah saudara, ketika Filipus bicara ini kepada Nathanael, Nathanael bilang, masa iya? Mungkinkah? Ah nggak mungkin. Masa adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Jadi rupanya, bagi orang Betsaida, bagi penduduk Betsaida, orang Nazaret itu golongan rendah bagi mereka. Ya, nggak dianggap oleh orang-orang Betsaida. Dari nama kota yang tidak baik ini menurut orang-orang dari Betsaida. Ya, dan banyak hal mungkin. Jadi Nathanael memiliki mindset, dia meragukan kota Nazaret itu nggak ada yang baik dari Nazaret. Menurut Nathanael, dia skeptik terhadap Nazaret. Yang kedua, Nathanael juga ragu, masa iya Mesias itu yang begitu kudus, Mesias yang dianggap raja yang akan menyelamatkan Israel, pasti datangnya dari Yerusalem dong, nggak mungkin dari Nazaret. Nathanael skeptik terhadap Yesus ini. Mungkinkah Mesias itu masa iya? Apakah betul? Apakah bisa datangnya dari Nazaret? Ini sikap skeptik mereka. Siapa? Nathanael. Kemudian Filipus bilang, oke gini aja. Ya, ikut aku aja. Nanti kamu akan lihat sendiri. Ketemu dengan Yesus sang Mesias itu. Lalu
Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Kepada Yesus. Dan ketika Yesus melihat Nathanael, by the way, saudara, arti kata Nathanael ini adalah a gift from God. Hadiah dari Allah. Ya, bagus ya. Makanya kalau punya anak kasih nama Nathanael itu bagus, saudara. Berbahagialah istrinya Nathanael. Kemudian Yesus ketemu Nathanael. Apa kata Yesus tentang Nathanael? Yesus nggak bilang gini, wah kurang ajar lu, nggak percaya sama gua lu gitu. Enggak. Yesus nggak bilang begitu. Waktu Yesus ketemu Nathanael, apa yang Yesus katakan? Inilah orang Israel sejati. Wow. Katanya skeptik. Tapi di mata Yesus, in God's heart, Nathanael, a true Jews, a true Israel. Orang Israel sejati. Nanti kita lihat kenapa Yesus mengatakan itu. Why Jesus say that to Nathanael? Ya, mana ayatnya tadi? Kita lihat balik ke ayatnya. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Ia berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Nathanael adalah sosok orang yang integritas tinggi. Tidak ada kepalsuan. Orangnya jujur dan terbuka. Dan apa adanya, nggak ada kepalsuan, nggak pernah pura-pura. Hidupnya adalah tulus untuk Tuhan. Itulah Nathanael. Ya. Ayat 48, lalu kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nathanael bingung. Baru ketemu. Baru kenalan. Kok dia bisa tahu saya ya? Kok dia bisa tahu saya? Kemudian Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau. Ingat peristiwa tadi Filipus ajak Nathanael? Ya, ini penjangkauan saudara. Jadi Filipus menjangkau, memberitakan Injil kepada Nathanael untuk jadi murid Yesus, datang untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi ternyata sebelum Filipus menjangkau, memberitakan Injil kepada Nathanael, Tuhan Yesus katakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus katakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Rupanya saudara, Nathanael ini biasa berada di bawah pohon ara. Nah, menurut tradisi Israel, orang Yahudi sejati, orang Israel sejati yang taat kepada Tuhan, orang-orang ini biasa berdoa dan membaca Taurat Tuhan itu di bawah pohon ara. Oh, gitu dong. Oh, ya, gitu kan. Lebih seru kan? Jadi biasa membaca kitab Taurat, berdoa tuh di bawah pohon ara. Ya, terlambat. Oh ya. Dari tadi mestinya. Ya kan? Jadi ada apa dengan pohon ara? Ya, artinya begini, waktu Nathanael berdoa, waktu Nathanael duduk bersujud berdoa, waktu Nathanael buka gulungan kitab Taurat itu, rupanya Yesus melihat. Nah, apa artinya ini? Saudara, Yesus kan belum ada di Galilea. Yesus kan dalam perjalanan ke Galilea. Artinya, saudara, Allah Bapa melihat, Allah Roh Kudus melihat, Allah melihat Nathanael duduk berdoa di bawah pohon ara. Makanya Yesus bilang, inilah orang Israel sejati yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Hidupnya taat berdoa. Hidupnya hatinya terpaut kepada Tuhan. Hatinya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Hatinya tidak ada kepalsuan cintanya kepada Tuhan. Kasihnya bukan pura-pura kepada Tuhan. Kasihnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, aku sudah melihat. Artinya sudah berkali-kali aku melihat dia berdoa di situ. Secara spiritual,
Nathanael sudah berjumpa dengan Tuhan di bawah pohon ara. Hidupnya taat beribadah kepada Tuhan, berdoa dan studi, membaca Taurat Tuhan, hukum Musa setiap hari di bawah pohon ara. Nah, itulah kebiasaan mereka. Mereka biasa berdoa, mereka biasa membaca Taurat Tuhan. Jadi saudara, cerita selanjutnya, jawab Nathanael. Kemudian respon Nathanael. Setelah dia mengalami perjumpaan itu, Nathanael mengatakan, Rabi, artinya guru, engkau sungguh anak Allah. Dari yang skeptik, tidak percaya, mungkinkah Mesias itu dari Nazaret? Nggak mungkin. Gitu. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, Nathanael mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, bahwa Yesus, engkau adalah anak Allah. Engkau Raja orang Israel. Apa artinya Raja Israel? Engkau adalah Mesias. Awalnya dia tidak percaya Yesus adalah Mesias. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengaku, yes, engkau adalah Mesias itu. Karena Nathanael ingat pengalaman dia waktu dia di pohon ara. Dia menikmati hubungannya dengan Tuhan. Di dalam spiritualnya dia, dalam rohaninya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu, matanya terbuka, ini dia Mesias. Yes, engkau anak Allah. Kemudian apa Yesus katakan kepada Nathanael? Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau berada di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Dalam hati kecil Nathanael pasti, yes. Yes. Iya, aku percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan gini, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Nathanael setia. Nathanael setia setiap hari di tempatnya, di bawah pohon ara, sujud berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Karena dia setia dengan satu perkara ini, Tuhan katakan, aku memberikan engkau perkara yang lebih besar. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Ada banyak kata-kata lihat di sini, saudara, di perikop ini. Kata-kata lihat. Ini artinya betul-betul dia akan melihat. Di bawah pohon ara dia melihat kebaikan Tuhan. Di bawah pohon ara Nathanael melihat firman Tuhan. Di bawah pohon ara Nathanael melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Melihat janji-janji Tuhan. Melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Di bawah pohon ara, di tempat persekutuan pribadi Nathanael dengan Tuhan, dia melihat Tuhan dari perspektif rohani. Ketika Nathanael setia dalam perkara ini, Tuhan katakan, kamu akan melihat perkara yang lebih besar. Apa perkara yang lebih besar itu, saudara? Kita lanjut ke ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu, Nathanael, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa apa yang Tuhan katakan kepada Nathanael. Orang yang baru percaya ini, orang yang skeptik ini, yang awalnya skeptik ini, orang yang curigaan ini. Tapi Tuhan katakan, kamu akan melihat bahkan malaikat naik turun melayani anak manusia. Siapa yang pernah lihat malaikat di sini? Belum ada. Ya, saya juga belum, saudara. Belum. Mungkin suatu saat nanti saudara bisa ketemu malaikat. Atau mungkin saudara sebenarnya pernah ketemu malaikat. Cuma engkau nggak tahu itu malaikat. Mungkin. Ya, dia bisa datang dalam wujud manusia. Ya, mungkin. Dia datang untuk menolong engkau. Nathanael, dia sungguh-sungguh melihat malaikat naik turun melayani anak manusia. Mari saudara, saya ajak kita untuk kita studi Bible kita sedikit, ya. Kita studi Bible. Buka catatan saudara. Nanti ada ujian, saudara. Buka catatan, ya. Catat ini. Yohanes Pembaptis, ya, di seluruh di kitab
Yohanes ini menyebut Yesus itu apa? Anak tunggal Bapa. Ini Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak tunggal Bapa. Ya, nanti saudara cari itu ayatnya. Ini PR dari saya. Saudara cari ayatnya di mana itu? Di Yohanes pertama yang pasti. Lalu yang kedua, anak domba Allah. Yang barusan minggu lalu Pak Yahya khotbah. Ya, Yohanes menyebut inilah anak domba Allah. Ya kan? Lihat anak domba Allah. Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah. Kemudian Yohanes juga memanggil Yesus anak Allah. Ya, ini sebutan Yohanes. Kemudian Andreas, ya, yang tadi sekampung dengan Simon Petrus. Ya, Andreas juga menyebut Yesus Mesias atau Kristos dalam bahasa Yunaninya, atau Kristus dalam bahasa Indonesianya. Artinya yang diurapi, artinya Raja Damai, ya, Raja Penyelamat, itu artinya Mesias. Andreas sudah mengakui lebih dulu Mesias. Kemudian Nathanael tadi di ayat 50 katakan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Nathanael juga menyebut Yesus anak Allah dan Raja Israel. Mari kita lihat bagaimana Yesus menyebut dirinya. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Siapa dia? Yesus menyebut dirinya the Son of Man. Anak manusia, ayat 51. Ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah akan naik dan turun pada anak manusia. Amin, saudara. Nah, anak manusia, mari kita lihat yang pertama. Anak manusia memiliki otoritas ilahi. Apa arti pengucapan, penyebutan, pengakuan Yesus sebagai anak manusia? Artinya yang penuh otoritas. Dalam bahasa aslinya, ayat 51 tadi, sesungguhnya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya itu amen, amen, ya. Pakai E ya, aminnya. Amen, amen, ya. Dalam bahasa Inggrisnya truly, truly. Truly, truly, I say to you. Dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Yunaninya amen, amen. Lego himen, obseste, dan seterusnya. Jadi ada yang menarik saudara di sini. Perhatikan ini. Kalau saudara baca kitab Yohanes di dalam bahasa Inggrisnya, selalu sebelum Yesus bicara, itu selalu Yesus katakan truly, truly. Ya. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya. Itu kalau saudara baca dalam kitab Yohanes. Sesungguhnya. Dalam bahasa Yunaninya, amen, amen. 2 kali. Selalu 2 kali diulang, saudara. Kata amen, itu mengandung arti jadilah. Terjadilah. Let it be, so let it be. Ya. Atau sungguh-sungguh, itu dalam bahasa Indonesianya kata amen. Nah, jadi menarik begini saudara. Perhatikan ya. Kata amen itu harus diucapkan oleh bangsa Israel. Ini perintah dari hukum Tuhan melalui Musa. Bangsa Israel, kamu harus katakan amen setelah pengucapan firman Tuhan oleh Musa. Betul ya? Setiap kali Musa sampaikan firman Tuhan, Musa katakan, Israel kamu harus katakan amen. Apakah itu ucapan berkat? Apakah itu ucapan kutuk? Israel harus katakan amen. Artinya apa? Terjadilah, artinya saya setuju. Saya percaya. Artinya itu. Bangsa Israel setuju, sepakat, agree. Ya, dengan perjanjian yang Tuhan berikan. Jadi manusia yang percaya menerima firman, dia mengatakan amen itu di belakang. Betul ya? Tapi kalau Yesus, setiap kali Yesus bicara, Yesus katakan amennya itu di depan. Berbeda, saudara. Ada perbedaan. Manusia mengatakan amen setelah firman Tuhan. Tapi Kristus mengatakan amen sebelum dia mengucapkan firman. Artinya, anak manusia ini memang berbeda. Bukan manusia yang berdosa. Tapi anak manusia ini adalah sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Sang firman itu sendiri. Dia yang mengatakan firman, maka dia katakan di depan, amen, amen, beginilah firman Tuhan. Jadi yang mengatakan ini bukan orang sembarangan. Jadi Yesus itu bukan orang sembarangan, saudara. Yesus adalah anak manusia. Dan Yesus adalah Tuhan untuk kita. Amin.
Amin, saudara. Amin. Harus katakan amin. Ya. Amin terhadap firman Tuhan. Yesus mengatakan amin ini mengandung arti ada otoritas ilahi. Anak manusia memiliki otoritas ilahi terhadap surga dan bumi. Ketika dia berkata, tidak ada yang bisa batalkan perkataannya. Ketika dia firman, tidak ada yang bisa batalkan firmannya. Karena apa yang dia katakan truly, yang dia katakan amin, pasti terjadi. Ada kuasa firman Tuhan. Jadi anak manusia datang ke bumi ini. Dia mendeklarasikan, saya ini anak manusia. Artinya apa? Saya ini Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan dia bukan manusia biasa. Tapi dia adalah manusia Allah, manusia firman. Kata-kata anak manusia yang Yesus ucapkan itu mengandung arti bahwa Yesus adalah manusia 100%. Dan Yesus adalah Allah 100%. Lalu ada yang bertanya mahasiswa ini, jadi Yesus 200% dong? Oh tidak, saudara. Yesus bukan 200%. Yesus bukan makhluk setengah dewa, setengah Tuhan, bukan. Bukan setengah-setengah. Tapi Yesus fully God, dia adalah Allah. Dan dia datang menjadi manusia. Itulah kata-kata anak manusia, the Son of Man. Allah yang datang mengambil rupa seorang manusia. Dan berarti dia tidak meninggalkan otoritasnya. Dia selalu mengatakan anak manusia. Ada otoritas. Sewaktu dia berjalan dengan otoritas. Dia katakan angin berhenti. Karena otoritasnya ilahi atau otoritas ilahinya itu angin semua tunduk sama dia. Laut semua berhenti ketika Yesus mengatakan. Ketika Yesus mengatakan orang buta melihat, semua sembuh karena ada otoritas kuasa pada diri Yesus. Dia adalah anak manusia yang penuh dengan otoritas dan kuasa. Amin, saudara. Yang berikutnya, dia mengatakan, engkau akan melihat malaikat naik turun. Jadi saudara, malaikat juga melayani Yesus. Nathanael diberikan karunia bisa melihat sepanjang Yesus melayani di bumi. Nathanael akan melihat anak manusia, malaikat naik turun. Jadi rupanya nih malaikat punya akses surga dan bumi, saudara. Naik turun. Kalau kita biasa naik turun angkot, naik turun bus gitu kan. Ini malaikat naik turun surga dan bumi, saudara. Naik turun surga dan bumi, bukankah ini luar biasa? Yang dari surga datang ke bumi melayani Yesus. Jadi Yesus ini jangan sembarangan sama Yesus, saudara. Dia ini Allah. Dia ini anak Allah. Dia ini anak manusia yang datang. Dia adalah Tuhan yang datang. Malaikat aja datang melayani dia. Berarti Yesus ini punya akses ke surga naik turun. Yesus punya akses ke surga. Betul saudara? Amin. Yes. Yesus punya akses. Ya. Yang berikutnya, anak manusia mencari dan menyelamatkan. Anak manusia mencari dan menyelamatkan. Sebutan anak manusia mengandung arti alasan kedatangannya ke bumi. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Ini menyatakan alasan, reason he came to the world. The reason he came to the world. Yaitu apa? Agar dia lebih dekat dengan manusia. Agar dia bisa dekat dengan saudara. Allah tidak jauh dari saudara. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanan, Allah tidak jauh. Dia dekat. Dia dekat dengan saudara. Dia mau dekat dengan saudara. Sedekat apa saudara? Sedekat apa? Sedekat tadi waktu Nathanael di bawah pohon ara. Kan Nathanael nggak ketemu Yesusnya di mana, nggak ada. Dia hanya berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan dalam firman. Jadi sedekat itulah Tuhan dengan kita. Sedekat apa sedekat? Waktu engkau berdoa. Waktu engkau berdoa itu Yesus ada dan Yesus melihat loh. Tuhan lihat saudara berdoa. Tuhan lihat waktu saudara di kamar tertutup. Saudara berdoa, mencucurkan air mata. Bergalon-galon mungkin air matanya gitu ya. Ya. Tuhan lihat. Tuhan ada di situ. Waktu engkau baca firman. Waktu engkau baca Alkitabmu. Tuhan ada di situ. Dia sedekat itu dengan saudara. Dia tidak jauh.
Karena Tuhan katakan, aku melihat kamu. Dari mana Tuhan lihat? Pasti dari kacamata spiritualnya Tuhan melihat. Yesus melihat. Roh Kudus melihat. Allah Bapa melihat. Waktu Nathanael di bawah pohon ara, dia berdoa. Inilah orang Israel sejati. Suatu saat nanti Tuhan akan katakan gitu juga kepada saudara. Inilah Michelle, anakku yang sejati. Inilah Hana, muridku yang sejati. Maukah saudara dipanggil begitu oleh Tuhan? Mau saudara. Makanya kita perlu punya hubungan dengan Tuhan di bawah pohon ara tadi. Nyatakan semua kekhawatiran saudara, kerinduan, doa saudara, kegelisahan, kecemasan saudara, kerinduan, kebutuhan saudara, nyatakan semua di bawah pohon ara. Supaya kita berubah dari skeptik kita menjadi a believer, menjadi percaya kepada Tuhan. Anak manusia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Anak manusia, penyebutan anak manusia menunjukkan, merujuk, mengarah kepada apa saudara? Salib. Salib. Menuju kepada salib. Anak manusia datang untuk mencari kita. Anak manusia datang mencari saudara. Anak manusia datang mencari engkau yang belum kenal Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan saudara. He came to save the world. Untuk menyelamatkan manusia. Anak manusia datang tujuannya adalah menyelamatkan. Amin saudara. Yesus datang bukan menghakimi saudara. Yesus datang bukan mau marah-marahin saudara. Yesus mau datang itu untuk menyelamatkan saudara. Saudara yang di Zoom juga. Tuhan katakan, Tuhan datang mau menyelamatkan saudara. Yesus datang untuk mati di kayu salib. Itu tujuannya. Maka dia sebut, akulah anak manusia. Karena untuk menebus dosa saudara, harus ada korban. Dulu Israel membawa korban domba untuk penebusan dosa. Tapi itu hanya gambaran saja. Untuk dosa saudara ditebus, harus ada domba manusia yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Dan itu hanya Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang lain. Karena Yesus adalah anak manusia yang tidak berdosa. Dan hanya dia yang layak mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Amin saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Anak manusia datang menebus, menghapus dosa kita semua termasuk saya. Tanpa Yesus kita binasa di neraka selama-lamanya. Anak manusia datang untuk mati di kayu salib. Sebagai harga yang pantas untuk menebus dosa kita. Anak manusia merujuk kepada proses kelahirannya. Proses kedatangannya. Yesus tidak datang seperti Adam yang tiba-tiba jadi dari debu tanah. No, Yesus datang masuk ke dalam kandungan Maria, anak perawan. Yang belum pernah ketemu dengan laki-laki, yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Maria melahirkan bayi Yesus. Anak manusia menunjukkan, Yesus menyatakan, aku datang ini menjadi manusia. Menjadi manusia. Menuju kepada proses kelahirannya. Sehingga kita memenuhi syarat. Sehingga dia memenuhi syarat sebagai manusia 100%. Anak manusia, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang itu saudara? Kita semua. Manusia. Dia datang dari surga ke bumi untuk mencari saudara. Untuk mencari saudara. Untuk mencari saya. Untuk menyelamatkan saya yang hilang ini. Kita semua manusia berdosa. Bersyukur kepada Tuhan atas inisiatif Tuhan sendiri datang ke bumi mencari kita. Siapakah kita ini? Kita ini tidak berarti sesungguhnya, tapi karena anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena prestasi kebaikan saudara. Bukan karena kebaikan saya, oh saya anak alim, saya pasti masuk surga. Bukan. Anak alim belum tentu juga masuk surga. Ya bapaknya namanya Alim, ya. Belum tentu anaknya namanya Alim kan, anaknya beda namanya kan. Belum tentu. Kebaikan saudara itu kain kotor di mata Tuhan. Tidak dihitung oleh Tuhan. Jadi harus ada korban.
yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Tuhan sendiri. Itu anugerah Tuhan berikan kepada kita. Itu anugerah, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Yesus datang. Dia adalah anak manusia. Manusia 100%. Allah 100%. Dan dia mati sungguh-sungguh. Mengalami kematian. Di kayu salib. Untuk menjadi harga bayaran yang pantas untuk dosa kita. Terakhir. Yohanes 1 ayat 12. Orang yang menerimanya. Diberinya kuasa. Siapa orang ini, saudara? Ini ada kata-kata orang di sini. Siapa orang di sini? Saya, kita, saudara, yang menerimanya. To all who did receive him. Dia akan menerima apa? He gave the right to become children of God. Dia diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan jaminan, garansi untuk apa, saudara? Menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saya tutup dengan pernyataan ini, saudara. Anak manusia diberikan kepada kita sebagai hadiah dari Bapa. Kado yang Tuhan berikan kepada saudara adalah anak manusia. Ya, dalam bulan ini seperti Pak Yahya bilang minggu lalu, kita banyak bicara mengenai kado nih. Kado. Nah, ini kado yang indah yang Tuhan berikan, yaitu Yesus datang sebagai anak manusia. Dan anak manusia ini telah Tuhan berikan kepada saudara. Amin, saudara. Pertanyaannya terakhir sekarang. Kita merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah saudara menerima kado itu? Sudahkah saudara membuka kado itu? Sudahkah saudara berjumpa dengan anak manusia itu? Seperti Nathanael berjumpa dengan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang tim musik, kita bisa maju ke depan. Sudahkah saudara membuka hatimu? Saudara yang di Zoom, yang menyaksikan ibadah ini lewat online, dan saudara yang di ruangan ini, mari kita merenungkan. Buat saudara, bagi saudara secara pribadi, siapakah Yesus itu? Apakah engkau sudah menjadikan dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu? Sudahkah engkau mengalami perjumpaan itu seperti Nathanael, ketemu dengan Yesus? Saya rindu pada pagi hari ini mendoakan saudara. Saya rindu untuk saudara berjumpa dengan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, biar firman ini tidak berlalu di bawah angin. Biar benih ini tidak jatuh di tanah yang keras, yang berbatu. Tapi biar benih firman ini pada pagi hari ini tertanam di hati yang lembut, hati yang subur, sehingga firman ini akan berbuah, bertumbuh, mengubahkan kehidupan kami. Mari kita menyambut kedatangan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kita menyambut Yesus di bulan Natal ini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menyambut kelahiran Yesus di dalam hati kita sebagai anak manusia. Bila itu saudara yang mau membuka hatimu, menyambut kedatangannya, saudara sambil semua mata dipejamkan, saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, aku mau seperti Nathanael. Ya, dulu aku skeptik. Dulu aku gak percaya. Dulu aku jauh dari Tuhan. Tapi hari ini
aku berjumpa dengan firman-Mu. Aku mau buka hatiku, menyambut Yesus datang di hatiku sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamatku secara pribadi. Dan aku gantungkan masa depanku hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan Oh Holy Night lagi, bisa? Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on earth divine. Oh night when Christ was born, truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is chains shall He break, for that save is our brother, and in His name all oppression shall take. Sweet hymns of joy in grateful chorus raising, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim His power, His power and glory evermore proclaim. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri, katakan Christ is the Lord. Christ is the Lord. Praise His name. Oh, praise
Allah kita, bahwa kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat yang sakit. Mungkin ada saudara yang sakit pada pagi hari ini. Mungkin itu keluargamu yang sakit. Mari kita bawa kepada Tuhan, bahwa kuasa-Nya sebagai anak manusia, sebagai Allah yang punya otoritas, kuasa yang sama telah Tuhan berikan kepada gerejanya pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa, siapapun yang sakit di ruangan ini, aku berdoa kuasa kesembuhan terjadi pada saat ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan pada pagi hari ini. Apapun kesulitan kami, apapun penyakit kami, bahwa Engkau telah menebus di kayu salib, Engkau telah membayarnya di kayu salib. Oleh karena itu kami katakan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit yang sulit sekalipun, mereka yang di rumah yang tidak bisa beribadah pada saat ini, mereka yang sakit kena virus atau sakit apapun juga di dalam tubuhnya, pada saat ini aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa kesembuhan terjadi pada saat ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa kekal selama-lamanya. Aku berdoa mereka yang retak hubungannya, mereka yang punya masalah hubungan suami istri, anak dengan orang tua, mereka yang punya hubungan sibling, saudara bersaudara, aku berdoa pada saat ini untuk kuasa pemulihan, untuk kuasa restorasi, untuk kuasa pengampunan. Biar di hari Natal ini, di bulan Natal ini, Tuhan, aku berdoa ada kasih pengampunan di dalam diri kami. Biar kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami berdoa biar kami berikan kekuatan kepada kami, Tuhan, untuk kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami. Mungkin kami terluka, mungkin kami rugi, mungkin kami berantakan hidupnya, tapi kami mau mentaati perintah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengampuni, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, berikan kemampuan jemaat-Mu pada pagi hari ini, untuk jemaat-Mu bebas dari setiap belenggu dosa, bebas dari setiap belenggu kepahitan, dari setiap belenggu akar pahit, dari setiap belenggu sakit penyakit. Aku berdoa terjadi breakthrough pada pagi hari ini, terjadi kebebasan pada pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Aku berdoa, Tuhan, untuk jemaat-Mu ini menutup tahun 2023 ini dengan kemenangan, Tuhan, dengan ucapan syukur, sehingga kami tidak bawa beban ini ke tahun depan. Kami akan memasuki tahun yang baru dengan anugerah yang baru, dengan berkat yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, berkati jemaat-Mu di Kelapa Gading ini, mereka yang menyaksikan melalui Zoom, bahkan mereka yang menonton melalui YouTube. Kami berdoa, berkati kami semua, berkati kami semua, untuk kami mengalami kelepasan, karena kami telah menyambut Yesus sang anak manusia itu datang dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengalami dan kami menerima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Biar melalui kesaksian hidup kami, Injil akan diberitakan. Semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dunia yang sakit ini, dunia yang sedang menuju binasa, akan datang kepada Engkau, Tuhan, dan menerima Engkau, Yesus Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Aku mengutus jemaat ini untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di tempat mereka bekerja. Mereka menjadi teladan di rumah mereka, di lingkungan mereka, di tempat kos mereka, di apartemen mereka. Mereka akan menjadi saksi Kristus, dan banyak orang akan melihat bahwa Kristus ada di dalam engkau, Kristus ada di dalam hidupmu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kado terindah yang Kau berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan mari kita arahkan hati kita, kita arahkan tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, pertolongan yang tepat pada waktunya, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.